Selamat datang di channel Lentera Kisah. Jika belum subscribe, mohon di-subscribe agar kami lebih semangat ngontennya. Jangan lupa nyalakan lonceng, bel, karena setiap hari akan ada postingan kisah seru lainnya. Oh iya, sebelum mulai, dari kota mana dan negara mana saja kalian tinggal, sebutkan di komentar. Rian menarik napas dalam-dalam, mengamati pantulannya di cermin buram. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Vina. Ia hanya punya kemeja batik terbaiknya dan hati yang penuh cinta, jauh dari kemewahan yang diimpikan keluarga Vina. Cinta mereka tumbuh dari kesederhanaan. Rian mengingat saat ia dan Vina berjanji bahwa kekayaan tidak akan pernah menjadi penghalang. Vina adalah segalanya baginya. Ia tiba di aula yang mereka sewa. Aula itu kecil, tetapi Vina berhasil membuatnya terlihat hangat. Rian merasakan gejolak bahagia yang bercampur dengan rasa rendah diri. Vina datang, senyumnya yang indah memadamkan semua kecemasan Rian. "Kita berhasil sayang," bisiknya, memegang tangan Rian erat-erat. Lalu Bibi Ratna datang. Ia adalah perwujudan kemewahan, dengan perhiasan yang berkilauan. Matanya menyapu Rian dan ia mendengus keras. "Aku masih tidak percaya Vina memilih sampah ini." Bibi Ratna tidak membuang waktu. "Astaga, cateringnya terasa seperti bubur kemarin. Apakah kita benar-benar harus menanggung hal menyedihkan ini? Ini memalukan bagi keluarga kita." Ia berbisik dengan suara yang cukup keras agar didengar semua orang. Ayah Vina, meskipun mencoba tersenyum, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia hanya bisa meminta maaf kepada Bibi Ratna yang membuat Rian merasa semakin kecil. Rian menggenggam tangan Vina di bawah meja. Ia menahan sakit hati yang menusuk. "Aku akan membuktikan kepada mereka semua, Vina. Aku janji," gumamnya dalam hati. Kabul diucapkan. Rian mengucapkan janji dengan suara yang tegas, berusaha mengabaikan tatapan mata Bibi Ratna yang menembus seperti belati dari barisan depan. Tiba-tiba, Bambang muncul. Ia mengenakan setelan mahal dan menyeringai licik. Kedatangannya menimbulkan bisikan-bisikan di antara para tamu. Bambang menjabat tangan Vina, lalu beralih ke Rian. "Selamat, Bung. Semoga Vina betah tinggal di kontrakan sempitmu. Ingat, pintu rumahku selalu terbuka jika kau gagal menyediakan apapun," katanya merendahkan. Bibi Ratna tersenyum lebar pada Bambang. Jelas ini bukan kejutan. Mereka bekerja sama untuk membuat Rian merasa tidak diinginkan. Vina mencengkeram lengan Rian. "Pergi, Bambang, ini hari kami. Kami tidak butuh racunmu di sini," teriak Vina. Suaranya bergetar karena emosi. Saat Vina menenangkan Rian, perhatian mereka teralih. Seorang pelayan muda berjalan terhuyung-huyung di dekat panggung, membawa ember logam besar berisi cairan keruh. Tiba-tiba, kakinya tersangkut karpet yang longgar. Ember itu terlepas dari genggamannya dan melayang menuju panggung. Biur, air keruh, gelap, dan berbau busuk. Air limbah menyiram Rian. Kemeja batik kesayangannya basah kuyup. Bau comberan yang menusuk hidung menyebar, menyebabkan para tamu berteriak jijik. Bibi Ratna tidak bisa menahan kegembiraannya. Tawa kerasnya bergema di aula. Bambang menyilangkan tangan, mengangguk puas. Ini adalah pembalasan yang sempurna bagi mereka. Vina tidak peduli. Ia langsung memeluk Rian. Air mata membasahi wajahnya. "Jangan dengarkan mereka. Kau pengantinku. Kau tetap yang terbaik," teriaknya, memeluk erat tubuh Rian yang basah dan berbau. Rasa malu itu terlalu besar. Rian menarik Vina keluar, meninggalkan tawa ejekan Bibi Ratna. Ia merasa gagal total. Tepat ketika mereka mencapai ambang pintu, serangkaian motor besar Harley dan beberapa mobil hitam mewah dikawal oleh sirin tiba-tiba memblokir jalan di depan aula sederhana itu.
Seorang pria dengan aura kekuasaan yang luar biasa. Tuan Surya, CEO perusahaan teknologi multinasional yang terkenal, keluar dari mobil hitam mengilap. Ia mengenakan setelan yang sempurna. Tuan Surya melihat keadaan Rian. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela napas dengan ekspresi kecewa sebelum melangkah masuk, meninggalkan Rian dan Vina tertegun di pintu. Bibi Ratna langsung maju, memasang senyum paling palsu. Tuan Surya merupakan kehormatan bagi saya. Ia berasumsi kedatangan Tuan Surya adalah untuk mengagumi kekayaan keluarganya. Tuan Surya mengangkat tangan, menghentikan Bibi Ratna, bahkan tanpa menoleh padanya. Ia memindai ruangan, lalu matanya kembali tertuju pada Rian yang berdiri di ambang pintu. "Rian," panggil Tuan Surya dengan nada hormat. Ia berjalan ke arah Rian dan yang mengejutkan semua orang, ia sedikit membungkuk. "Saya minta maaf, saya terlambat." Tuan Surya berdiri tegak. 5 tahun lalu, ketika mobil saya jatuh ke jurang, pemuda ini, Rian, mempertaruhkan nyawanya untuk menarik saya keluar. Dia menolak imbalan apapun, hanya meminta agar saya merahasiakannya. Dia adalah orang yang paling jujur dan berani yang saya kenal. Saya datang bukan hanya untuk memberi selamat. Saya datang untuk mengumumkan bahwa mulai hari ini, Rian adalah Kepala Divisi Inovasi Global baru kami. Proyek yang ia kembangkan akan mengubah perusahaan kami. Kekayaan sejati ada di karakter, bukan di rekening bank. Wajah Bibi Ratna pucat pasi, matanya melotot karena terkejut. Bambang, yang tadinya menyeringai, kini menunduk. Wajahnya merah padam karena malu. Mereka benar-benar hancur. Mereka benar-benar hancur. Rian menoleh ke Vina. Air komberan di pakaiannya tidak lagi penting. Ia memegang tangan Vina, dan senyum tulus pertama mereka hari itu muncul. Mereka telah menang, bukan dengan uang, tetapi dengan kehormatan. Tuan Surya mengurus semuanya, menawarkan untuk mengatur ulang perayaan di hotel termewah malam itu. Rian dan Vina berjalan keluar dari aula, kini dikelilingi oleh permintaan maaf dan kekaguman. Perjalanan mereka penuh perjuangan, tetapi kemenangan mereka manis. Di suite mewah Hotel Bintang 5, Rian dan Vina diberi waktu untuk bersih-bersih dan berganti pakaian. Rian mengenakan setelan tuxedo yang dipersiapkan khusus oleh Tuan Surya. Vina dengan gaun pengantin baru yang elegan menatap Rian yang kini terlihat seperti pangeran. Ia berjalan menghampiri Rian. Mereka berdua tersenyum tulus, mencerminkan janji yang mereka buat di tengah kesengsaraan bahwa cinta mereka lebih kuat dari rasa malu atau kekayaan. Mereka berpegangan tangan, siap menghadapi resepsi kedua ini dengan kepala tegak. Resepsi kedua berlangsung meriah di ballroom megah. Tuan Surya memperkenalkan Rian kepada relasi bisnis penting. Tiba-tiba, Bibi Ratna, Ayah Vina, dan Bambang muncul di pintu masuk. Pakaian mereka tampak lusuh dibandingkan para tamu lain. Bibi Ratna buru-buru mendekati Rian, mengabaikan Tuan Surya. "Rian sayang, Bibi sangat bangga padamu. Kesalahpahaman tadi..." Rian menatapnya dengan tenang, tanpa amarah, hanya kekecewaan. Bibi Ratna potong Rian dengan sopan namun tegas. "Ini bukan kesalahpahaman, ini adalah pilihan, dan saya rasa kita semua harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan kita." Setelah Tuan Surya memberikan pidato singkat yang memuji integritas Rian, Rian mengambil mikrofon. Seluruh ballroom terdiam. "Hari ini, saya belajar bahwa keberanian terbesar bukanlah menyelamatkan orang dari jurang, tetapi menghadapi rasa malu di depan orang yang kita cintai," kata Rian. Rian tersenyum pada Vina, matanya dipenuhi air mata bahagia. "Vina, kau adalah satu-satunya kekayaan yang aku butuhkan. Kau tidak pernah mencintaiku karena apa yang aku miliki, tetapi karena siapa aku. Untuk semua yang hadir, ingatlah, martabat kita tidak diukur dari apa yang kita kenakan, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain." Tepuk tangan yang panjang dan gemuruh menyambut pidatonya.
Setelah tepuk tangan mereda, Rian dan Vina turun dari panggung. Tepat di dekat pintu keluar, mereka melihat Bibi Ratna dan Bambang sedang dikawal oleh petugas keamanan hotel. Wajah Bibi Ratna merah karena marah dan malu, sementara Bambang terlihat hancur. Ini adalah perintah Tuan Surya yang hanya mengangguk tipis ke arah Rian. Rian memandang Vina. Ia tidak merasakan dendam, hanya rasa lega yang mendalam. Vina memeluknya erat, mencium pipi Rian. Kita tidak akan pernah melupakan hari ini, bisik Vina. Tapi kita akan mengubahnya menjadi hari terindah kita. 6 bulan berlalu. Rian duduk di kantornya yang luas, kepala divisi inovasi global. Di mejanya, bukannya plakat penghargaan, ia meletakkan foto pernikahannya di aula sederhana yang disiram comberan sebagai pengingat akan martabat. Ia mengenakan kemeja kasual yang rapi, bukan batik lusuh. Telepon videonya berdering. Di layar, Vina tersenyum duduk di ruang tamu rumah baru mereka. Rumah itu nyaman, bukan istana, tetapi dirancang dengan hangat. Jangan lupa makan siang inovator global, goda Vina. Rian tertawa. Meskipun dunia mereka berubah, cinta dan nilai-nilai kesederhanaan mereka tetap kuat. Suatu sore, ayah Vina muncul di lobi kantor Rian. Terlihat lebih sederhana. Ia kini mengelola toko alat tulis kecil setelah menjual beberapa saham mahalnya untuk mendanai usaha independen. Rian menyambutnya di ruang tunggu. Ayah Vina menatap Rian yang kini dihormati semua orang. "Rian, nak," kata ayah Vina, suaranya serak. "Aku minta maaf. Aku terlalu buta melihat kekayaan semu Bibi Ratna. Aku tidak pernah melihat karaktermu yang sejati. Aku bangga padamu." Air mata menggenang di mata ayah Vina. Rian berdiri memeluk mertuanya erat-erat. "Ayah, kita adalah keluarga. Hari itu sudah berlalu. Yang penting kita belajar bahwa cinta dan kehormatan adalah warisan sejati," jawab Rian, mengakhiri semua keraguan dan kepahitan masa lalu. Suatu pagi, Rian meminta bantuan tim keamanannya untuk melacak pelayan muda yang menjatuhkan ember berisi air comberan 6 bulan lalu. Ia menemukan bahwa pelayan itu, bernama Dani, telah dipecat dan mengalami kesulitan finansial untuk membantu keluarganya di desa. Rian dan Vina bertemu Dani di sebuah warung kopi sederhana. Dani terlihat cemas dan merasa sangat bersalah. Rian tersenyum lembut. "Kami tidak menyalahkanmu, Dani. Itu adalah kecelakaan yang ironisnya mengubah hidup kami," kata Rian. Ia tidak menawarkan uang, tetapi beasiswa penuh untuk sekolah teknik dan pekerjaan paruh waktu di divisi Rian, menekankan bahwa kesempatan diberikan berdasarkan potensi, bukan kesalahan masa lalu. Tepat setahun setelah pernikahan mereka, Rian dan Vina kembali ke aula kecil tempat insiden memalukan itu terjadi. Aula itu kini disewakan untuk acara sederhana lainnya. Mereka membawa sebuah plakat perunggu kecil. Rian memasang plakat itu di dekat pintu masuk. Tulisannya berbunyi, "Di tempat ini, kami belajar bahwa cinta sejati lebih kuat daripada rasa malu. RNF, tanggal pernikahan. Ini bukan monumen kekayaan, melainkan pengingat akan fondasi sejati hubungan mereka." Beberapa bulan kemudian, saat Rian dan Vina sedang berjalan-jalan di pasar tradisional, mereka melihat kerumunan kecil. Di sana, duduk di atas tikar, menjual perhiasan imitasi murah adalah Bibi Ratna. Ia terlihat jauh lebih tua dan kelelahan. Perhiasan aslinya telah lama hilang. Saat Bibi Ratna melihat mereka, ia mencoba bersembunyi. Rian berjalan mendekat. "Bibi Ratna," panggil Rian lembut. Ia membungkuk, tidak untuk mengejek, tetapi untuk bertanya. Apakah Bibi membutuhkan bantuan? Ayah Vina sedang mencari pemasok alat tulis kecil untuk tokonya. Bibi Ratna menangis, rasa malu yang sebenarnya menghantamnya. Rian dan Vina memberinya kesempatan untuk memulai kembali, bukan sebagai tindakan amal yang merendahkan, tetapi sebagai jembatan yang dibangun di atas pengampunan yang tulus. 2 tahun setelah pernikahannya, Rian duduk di meja konferensi Tuan Surya. Di depannya terhampar dokumen perjanjian besar dengan perusahaan mitra dari luar negeri yang akan membawa keuntungan besar. Namun, Rian menemukan adanya klausul tersembunyi yang melibatkan praktek penyuapan ilegal. Tuan Surya yang memperhatikan Rian memberi isyarat agar Rian berbicara.
Tuan Surya, saya tidak bisa merekomendasikan perjanjian ini, kata Rian tegas, menjelaskan rincian ilegal itu. Meskipun menguntungkan, martabat perusahaan kita jauh lebih berharga. Tuan Surya tersenyum, mengangguk bangga. Pilihan yang sama, Rian. Saya sengaja memberikan dokumen ini untuk menguji Anda. Integritasmu adalah inovasi terbaik yang perusahaan ini miliki. Rian merasa lega, tahu bahwa kesetiaannya pada nilai-nilai yang ia yakini tidak akan goyah, bahkan di puncak kekuasaan. Vina dan Rian menghabiskan akhir pekan di rumah mereka. Rumah itu kini dipenuhi aroma kopi dan buku. Mereka sedang menggantungkan dekorasi baru, bingkai foto keluarga. Vina meletakkan tangannya di atas tangan Rian saat Rian berusaha memasang paku. Rian menoleh melihat mata Vina berkaca-kaca. "Ada apa sayang?" tanya Rian khawatir. Vina tersenyum, senyum paling indah yang pernah Rian lihat. "Aku sudah menghubungi dokter. Kita akan membutuhkan 1 bingkai foto lagi untuk tahun depan. Kita akan memiliki pewaris nilai-nilai kita, Rian." Air mata bahagia Rian menetes. Ia memeluk Vina, menyadari bahwa perjalanan mereka dari air comberan hingga kantor puncak sekarang akan menciptakan babak baru, di mana mereka akan mengajarkan warisan yang sejati, integritas dan cinta yang tak bersyarat. 7 bulan kemudian, Vina sudah memasuki trimester ketiga. Meskipun jadwalnya padat, Rian meluangkan waktu untuk mengunjungi Dani di kampus teknik. Dani, yang kini menjadi mahasiswa berprestasi, menyambut mereka dengan senyum lebar dan penuh hormat. "Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Anda, Pak Rian, Bu Vina," kata Dani. Rian menepuk bahunya. "Kami hanya memberi kesempatan, Dani, kau yang bekerja keras. Ingat, Dani, integritasmu adalah modal terbesarmu. Jaga itu lebih baik daripada beasiswa ini." Vina tersenyum, melihat bagaimana Rian tetap menjadi dirinya, menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat orang lain, bukan untuk balas dendam. Malam itu, di sebuah kamar rumah sakit yang tenang, putri mereka lahir. Rian memegang bayi mungil itu di pelukannya. Air mata kebahagiaan menetes, membasahi setelan rumah sakitnya. Ia menatap wajah polos putrinya, kemudian menatap Vina yang kelelahan namun bersinar. Rian tiba-tiba teringat aroma busuk air comberan pada hari pernikahannya. Kontras itu menusuk, dari rasa malu yang paling dalam hingga kebahagiaan yang paling murni. Ia mencium kening Vina. "Kau benar," bisik Rian. "Kita mengubah hari terburuk itu menjadi fondasi hari terindah kita." 5 tahun kemudian, putri kecil mereka bernama Bintang berlarian di ruang tamu yang hangat dan penuh buku. Rian dan Vina duduk di sofa, menonton Bintang yang sedang mencoba mewarnai. Rian mengambil bingkai foto kecil yang menampilkan dirinya yang basah kuyup akhir comberan. Bintang mendekat dengan rasa ingin tahu. "Ayah, kenapa ayah basah di foto ini?" tanya Bintang. Rian tersenyum dan memangku putrinya. Itu adalah hari ketika ayah belajar bahwa keberanian sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, Nak, tetapi tentang berdiri tegak di tengah rasa malu dan memilih cinta daripada harga diri yang palsu. Vina memeluk keduanya, tahu bahwa warisan sejati mereka, integritas dan kasih sayang, kini diwariskan kepada generasi berikutnya. Bintang kini berusia 6 tahun dan sudah bersekolah di sekolah dasar. Suatu sore, Rian menjemputnya dan mendapati Bintang duduk murung di bangku taman. "Kenapa, Nak?" tanya Rian. Bintang meremas ujung seragamnya. Teman-teman membicarakan liburan ke luar negeri dan mainan robot mahal. Mereka bertanya kenapa kita cuma pergi ke museum dan membaca buku. Rian tersenyum lembut. Ia mengangkat putrinya ke pangkuan. "Ayah sudah bilang, Bintang adalah harta karun ayah dan ibu. Nilai sejati seseorang ada di dalam, di hati dan pikirannya, bukan di merek tas atau kemewahan perjalanan. Kamu tahu apa yang lebih berharga dari robot mahal? Imajinasi yang bisa kamu ciptakan sendiri. Itu warisan kita." 7 tahun telah berlalu sejak insiden air comberan. Rian dan Vina merayakan hari jadi mereka yang ke-7 dengan makan malam sederhana di rumah bersama ayah Vina dan Dani.
Dani, yang kini menjalankan startup teknologi ramah lingkungan yang sukses, membawa kado. Itu adalah sketsa detail yang dibuat dengan indah. Replika aula pernikahan kecil yang sederhana itu, dengan gambar Rian dan Vina berdiri di tengah panggung sebelum insiden terjadi. Ini adalah monumen integritas Pak Rian, kata Dani, matanya berkaca-kaca. Terima kasih telah mengajarkan saya bahwa kesempatan kedua itu nyata. Vina memegang tangan Rian, bangga melihat bagaimana kebaikan mereka terus berbuah. 2 tahun kemudian, di usia pernikahan ke-9 mereka, Rian dipanggil ke kantor Tuan Surya. Tuan Surya, yang kini sudah pensiun dan menyerahkan kendali operasi hariannya, menawari Rian posisi Presiden Direktur Global, memimpin seluruh operasi di Asia Pasifik. Ini adalah kekuasaan tertinggi di luar posisi Tuan Surya. Rian pulang membawa tawaran itu. Malam itu, di balkon rumah mereka, sambil memandangi bintang yang sedang tertidur, Rian bertanya kepada Vina, "Bagaimana menurutmu? Ini adalah impian yang gila." Vina memeluknya dari belakang. "Kita tidak menikah karena kekuasaan, Rian. Kita menikah karena rumah ini dan nilai-nilai yang kita ajarkan padanya," kata Vina, menuju ke dalam kamar bintang. "Ambil yang terbaik untuk integritasmu, bukan untuk egomu." Rian mengangguk. Ia tahu jawabannya. Ia akan menolak jabatan itu dan memilih untuk tetap menjadi kepala divisi inovasi global, di mana ia bisa fokus pada pengembangan orang dan ide, menjaga keseimbangan keluarga. Keesokan paginya, Rian duduk di hadapan Tuan Surya, menolak tawaran yang akan memberinya kekuasaan luar biasa. "Tuan Surya, saya sangat menghargai tawaran ini," kata Rian dengan mantap. "Namun, fokus saya selalu pada ide, pengembangan, dan keluarga. Jabatan itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ingin saya berikan. Saya lebih bahagia sebagai kepala divisi inovasi." Tuan Surya mencondongkan tubuh ke depan, matanya bersinar. "Bagus, Rian. Saya tahu itu adalah jawabanmu. Integritasmu tidak bisa dibeli dengan jabatan tertinggi sekalipun. Kau lurus ujian terakhir ini. Teruslah menjadi inovasi terbaik kami," ujar Tuan Surya sambil tersenyum bangga. 10 tahun telah berlalu. Rian dan Vina kembali ke aula kecil yang menyimpan plakat perunggu mereka. Mereka berdiri di sana, di dekat plakat itu. Rian mengenakan kemeja kasual yang rapi, dan Vina memegang buket bunga kecil. Mereka saling berpegangan tangan, menatap tulisan yang kini sedikit pudar. 10 tahun, dari bau comberan hingga semua ini, bisik Vina, matanya berkaca-kaca. "Kita berjanji, cinta kita akan lebih kuat dari rasa malu, dan kita menepatinya," balas Rian, mencium keningnya. Mereka tersenyum tulus, menyadari bahwa monumen kecil inilah bukan kantor Rian yang mewah, yang menyimpan esensi kemenangan mereka. Malam itu, Bintang yang kini berusia 11 tahun, duduk di antara Rian dan Vina di sofa ruang keluarga. Ia tampak sedikit sedih. "Tadi di sekolah, teman sebangkuku menawarkan agar aku menyalin jawabannya saat tes matematika," kata Bintang pelan. Vina membelai rambutnya. "Lalu apa yang kamu lakukan, sayang?" tanya Rian. "Aku bilang tidak. Aku mungkin tidak mendapat nilai sempurna, tapi ayah bilang martabatku lebih penting daripada nilai yang palsu," jawab Bintang, menatap mata Rian. Rian dan Vina saling bertukar pandang penuh kebanggaan. Warisan sejati mereka yang berawal dari insiden air comberan telah berhasil diturunkan. Jangan lupa untuk like, share, dan komentar. Dukungan Anda sangat berarti untuk kelanjutan kisah ini. 15 tahun setelah pernikahannya, Rian, kini 41 tahun, masih memimpin divisi inovasi. Ia duduk bersama Arya, seorang insinyur muda yang tampak tertekan. Arya baru saja menolak proposal yang menguntungkan, tetapi melibatkan pemalsuan data uji coba. "Mereka bilang saya bodoh karena mengorbankan keuntungan," kata Arya frustrasi. Rian tersenyum lembut. "Kau mengingatkanku pada hari pernikahanku, Arya. Aku pernah basah kuyup oleh air comberan di depan semua orang yang meremehkanku. Itu adalah hari terburuk. Tapi, justru bau busuk dan rasa malu itu yang menjadi pengingat terbesarku. Jika kau berkompromi dengan data, kau membasahi dirimu dengan air comberan etika, dan bau itu tidak akan hilang bahkan dengan kekayaan.
kau melakukan hal yang benar. Bintang, sekarang 15 tahun, duduk di kamarnya yang rapi, mengetik esai untuk aplikasi program kepemimpinan musim panas yang sangat kompetitif. Ia tahu semua teman-temannya akan menulis tentang pencapaian mewah orang tua mereka. Tetapi Bintang menatap foto kecil di meja Rian yang dipajang di kamarnya, foto ayahnya yang basah kuyup di hari pernikahannya. Ia menghapus paragraf tentang jabatan Rian dan mulai menulis, pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah dari hari terburuk ayah. Keberanian sejati adalah memilih kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu membuatmu bau busuk dan dipermalukan di depan umum. Warisan saya bukanlah rekening bank, melainkan janji untuk tidak pernah mengkhianati martabat saya. Tepat 15 tahun setelah hari itu, Rian dan Vina kembali mengunjungi aula kecil. Plakat perunggu yang mereka pasang 10 tahun lalu kini dipenuhi lumut tipis di pinggirannya, tetapi tulisannya masih jelas terbaca. Rian menarik Vina mendekat. Mereka berdua kini mengenakan pakaian santai yang elegan, bukan pakaian mahal tetapi pakaian yang mencerminkan ketenangan. 15 tahun, bisik Vina, menyentuh plakat itu. Setiap kali kita menghadapi kesulitan dalam membesarkan Bintang, dalam bisnis atau dalam godaan, aku selalu mengingat bau air comberan itu. Itu seperti jangkar, memastikan kita tidak pernah melupakan apa yang sejati. Rian mencium tangan Vina. Monumen ini adalah inti dari segalanya. Kekuatan kita tidak pernah datang dari apa yang kita peroleh, tetapi dari apa yang kita tolak untuk menjadi. Bintang yang kini berusia 18 tahun, duduk di meja dapur yang penuh dengan formulir aplikasi universitas. Ia telah diterima di beberapa institusi paling bergengsi di dunia, termasuk tawaran beasiswa penuh dari Tuan Surya. Rian dan Vina berdiri di belakangnya. Aku sudah membuat keputusan, kata Bintang, menoleh, matanya bersinar dengan ketegasan yang mengingatkan Rian pada Vina di hari pernikahan mereka. Aku akan mengambil sosiologi terapan di Universitas Gadjah Mada. Aku ingin fokus pada masalah keadilan sosial di sini, di negara kita. Warisan kita bukan tentang seberapa tinggi kita terbang, tetapi seberapa kuat kita menapak bumi. Rian memeluknya erat, merasa bangga bahwa nilai-nilai yang mereka ajarkan telah berakar kuat. 20 tahun sejak hari pernikahan yang disiram air comberan. Rian dan Vina merayakan hari jadi mereka dengan piknik kecil di taman kota. Hanya mereka berdua. Rian mengenakan kemeja polo yang santai. Saat mereka sedang berbagi kenangan, seorang kurir mengantarkan sebuah amplop formal. Itu adalah surat tulisan tangan dari Tuan Surya. Tuan Surya, yang kini sangat tua, mengumumkan pengunduran dirinya dari semua peran aktif dan menunjuk Rian sebagai Ketua Dewan Direksi dari Surya Global Innovation Foundation yang didedikasikan untuk mendanai proyek-proyek etika dan inovatif. Ambil kekuasaan ini Rian, tulis Tuan Surya, dan gunakan untuk menjaga etika agar tetap menjadi raja. Rian dan Vina saling pandang, menyadari bahwa pengakuan terbesar mereka datang dalam bentuk kesempatan untuk menjaga nilai-nilai mereka tetap hidup di tingkat global. Suatu sore, Bintang mengunjungi kantor Rian. Ia melihat Rian sedang berbicara di telepon, dan matanya tertuju pada sebuah kotak kaca kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, Rian menyimpan kemeja batik yang telah dicuci bersih, namun masih terlihat sedikit kusam, kemeja yang ia kenakan pada hari pernikahannya yang disiram air comberan. Bintang mendekat, menyentuh kaca itu. Ketika Rian selesai, ia melihat putrinya memandang kemeja itu. Ayah tidak pernah membuangnya, tanya Bintang. Rian mendekat. Itu adalah pengingat terbesarku, Nak. Itu lebih berharga daripada piala apapun. Itu adalah peta nilai-nilai kita. Kemeja itu menunjukkan bahwa bahkan ketika dunia mencoba membasahi martabatmu, pilihanmu untuk tetap berdiri tegaklah yang membersihkannya. Setahun setelah Rian menerima peran barunya sebagai ketua yayasan, ia dan Vina mengunjungi markas startup teknologi sosial milik Dani. Kantor itu kecil, ramai, dan dipenuhi energi muda. Dani, yang kini dewasa dan percaya diri, menyambut mereka di ruang kerjanya. Ia menjelaskan proyek terbaru, platform edukasi gratis untuk anak-anak di desa-desa terpencil.
Ini semua berkat kesempatan yang Anda berikan Pak Rian, kata Dani, matanya tulus. Rian dan Vina hanya tersenyum. Mereka melihat Dani telah tumbuh menjadi pria yang menggunakan teknologi untuk menjembatani kesenjangan sosial, bukan untuk memamerkan kekayaan. Beberapa bulan kemudian, Bintang diundang untuk berbicara di acara tahunan Surya Global Innovation Foundation mengenai generasi kepemimpinan berikutnya. Berdiri di podium yang sama di mana Rian dulu menolak jabatan tertinggi, Bintang menarik napas. Banyak orang bertanya mengapa saya memilih sosiologi terapan daripada bisnis global, mulai Bintang. Jawaban saya sederhana. Warisan terbaik ayah saya bukan aset perusahaannya, tetapi kemeja batik yang kotor oleh air comberan. Itu mengajari kami bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi Anda diangkat, tetapi seberapa teguh Anda berpegang pada kebenaran saat Anda dipermalukan. Rian dan Vina duduk di barisan depan, berpegangan tangan, air mata bahagia menggenang. Bintang benar-benar telah mewarisi martabat mereka. 25 tahun. Rian, yang kini beruban di pelipisnya, dan Vina duduk berdekatan di teras yang menghadap taman belakang rumah mereka yang damai. Vina mengeluarkan kotak kaca itu dan meletakkan kemeja batik kusam Rian di pangkuannya. Itu adalah monumen bisu mereka. Kita berhasil, bisik Vina, menyentuh noda tipis yang tersisa, noda yang telah menjadi benang emas dalam kisah hidup mereka. Rian tersenyum dan mencium dahi Vina. Ya, kita diuji oleh air comberan dan kita lulus. Kita mengajarkan Bintang bahwa martabat adalah perisai terbaik. Jantung Rian terasa penuh. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pengantin yang dipermalukan, tetapi sebagai pria yang beruntung, yang cintanya diuji dan terbukti tak ternilai. 30 tahun setelah pernikahan mereka, Bintang kini seorang wanita muda yang cerdas dengan tatapan mata yang penuh kasih seperti ibunya, sedang berada di pedalaman Kalimantan, mengepalai proyek pendanaan yayasan. Ia duduk di lantai kayu di sebuah balai desa sederhana, mendengarkan dengan penuh perhatian keluh kesah para ibu tentang akses air bersih. Ia mengenakan pakaian kasual yang praktis, jauh dari setelan bisnis. Di kantor pusat, Rian, yang kini berusia 55 tahun, melihat foto Bintang di laptopnya. Ia tersenyum, bangga bahwa putrinya tidak hanya mewarisi kekayaan, tetapi juga martabat untuk menggunakannya demi kebaikan. Warisan mereka telah berakar, bukan di kantor mewah, tetapi di hati komunitas yang mereka layani. Rian dan Vina mengunjungi toko alat tulis kecil ayah Vina. Mereka menemukan Bibi Ratna yang kini sudah sangat tua dan rapuh, sibuk menata rak pensil. Ayah Vina menjelaskan bahwa Bibi Ratna kini bekerja di sana dan menjadi sukarelawan di panti asuhan, memetik hikmah dari keruntuhan kehidupannya. Ketika Rian dan Vina mendekat, Bibi Ratna tidak lagi berusaha bersembunyi. Air mata menetes di matanya yang keriput. Rian, Vina, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu buta. Terima kasih atas pengampunan yang tidak pernah pantas aku dapatkan, bisiknya. Rian menggenggam tangan wanita tua itu. Bibi, kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk menulis bab selanjutnya. Jawab Rian, menunjukkan bahwa kemenangan sejati telah lama menggantikan rasa dendam. 40 tahun berlalu, Rian dan Vina, kakek nenek yang bahagia, kembali ke aula kecil yang kini digunakan sebagai gudang komunitas. Mereka berdiri di depan plakat perunggu mereka yang kini hampir sepenuhnya tertutup lumut. Tulisannya hampir tak terbaca. Vina membersihkan lumut itu dengan sapu tangan. Lihat Rian, katanya, dunia mungkin melupakan ballroom megah itu atau jabatanmu di yayasan, tapi mereka tidak akan pernah melupakan makna dari monumen kecil ini. Rian memegang tangan Vina, menatap plakat kusam yang berbau air comberan dalam ingatan mereka. Ya sayang, inovasi terbaik kami adalah kemampuan untuk mengubah rasa malu menjadi fondasi. Itu adalah kemeja batik yang paling berharga. Jawab Rian, menyadari bahwa kisah mereka kini lengkap. Sebuah kisah tentang martabat yang kekal. Bintang, kini berusia 45 tahun, mengambil alih kepemimpinan penuh di Surya Global Innovation Foundation, meneruskan misi etika yang dimulai oleh ayahnya.
Ia duduk di ruang konferensi dengan sekelompok insinyur muda yang sedang mengajukan proyek baru. Seorang insinyur ragu-ragu tentang biaya integritas yang harus mereka bayar. Bintang tersenyum lalu membuka laci mejanya. Di sana, bukannya perhiasan mahal, ia meletakkan foto plakat perunggu kecil di aula pernikahan orang tuanya. "Kalian semua mencari untung," kata Bintang, suaranya mantap. "Tetapi ayah saya mengajarkan saya bahwa satu-satunya warisan yang tidak dapat diuangkan adalah martabat. Jangan pernah menjualnya demi keuntungan apapun." 2 tahun kemudian, yayasan meluncurkan Museum Integritas di kantor pusat. Rian dan Vina, yang kini berusia 65 dan 63 tahun, menghadiri peresmian itu. Fokus utama museum adalah sebuah kotak kaca dengan kemeja batik Rian yang disiram air comberan, ditempatkan di atas pedestal marmer. Di sebelahnya terpampang kutipan pidato Rian, "Martabat kita tidak diukur dari apa yang kita kenakan, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain." Rian menggenggam tangan Vina. Mereka tidak pernah menyangka hari terburuk mereka akan menjadi simbol inspirasi. Tepat pada ulang tahun pernikahan ke-45 mereka, aula kecil yang bersejarah itu akhirnya dibeli oleh pengembang properti dan akan segera dihancurkan. Rian dan Vina bersama Bintang berdiri di depan dinding tempat plakat perunggu itu terpasang. Plakat itu kini hampir seluruhnya tertutup patina hijau. Bintang dengan hati-hati melepaskan plakat itu dari dinding yang retak. Plakat itu dingin dan berat di tangannya. "Monumen kecil ini telah mengajari saya lebih banyak daripada semua gedung pencakar langit di dunia," bisik Bintang, berjanji untuk menjaganya sebagai bagian dari cerita yayasan selamanya. Beberapa bulan setelahnya, Museum Integritas yang didirikan yayasan dibuka untuk umum. Dalam sebuah upacara sederhana, Bintang, sekarang sebagai ketua yayasan, meletakkan plakat perunggu itu di samping kemeja batik Rian yang kusam di dalam kotak kaca yang baru. Di bawah plakat itu tertulis, "Monumen Martabat, Fondasi dari Segala Inovasi." Rian dan Vina, yang berusia pertengahan 60-an, berdiri di sana, disinari cahaya museum yang lembut. Rian memandang Vina, senyumnya damai. Mereka tidak hanya mewariskan kekayaan, tetapi juga sebuah kisah, bahwa harga diri sejati tidak dapat dicuci bersih oleh air comberan, tetapi hanya dapat diperkuat oleh cinta dan prinsip. Tepat pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50, Rian dan Vina duduk di teras belakang yang tenang. Rian, yang kini mengenakan kemeja yang lebih longgar, rambutnya memutih, tersenyum pada Vina yang rambutnya pun sudah beruban. Mereka sedang membaca surat tulisan tangan dari Dani yang kini menjadi pengusaha sukses dan mentor bagi insinyur muda. Dani menulis, 50 tahun lalu, seember air comberan hampir menghancurkan hidup Anda. Tetapi Anda memilih untuk mengubahnya menjadi kesempatan bagi saya. Integritas yang Anda tunjukkan pada hari itu adalah beasiswa terbaik yang pernah saya terima. Terima kasih telah mengajarkan kami semua bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada kekayaan yang mereka miliki, tetapi pada hati yang mereka perbaiki. Beberapa bulan setelah ulang tahun emas mereka, Rian dan Vina berkumpul bersama Bintang dan keluarga mereka di ruang tamu. Bintang memberikan mereka sebuah kotak besar yang dibungkus dengan kain batik yang indah. Ketika Rian membukanya, air matanya menetes. Itu adalah sebuah mozaik seni yang rumit, dibuat dari potongan-potongan kecil. Di tengah mozaik itu, ada replika kecil kemeja batik Rian yang disiram air comberan, dikelilingi oleh kata-kata dari plakat perunggu itu. Ini, kata Bintang, adalah monumen martabat ketiga. Yang pertama adalah aula itu, yang kedua museum, dan yang ini ada di rumah, untuk mengingatkan kita bahwa fondasi keluarga kita dibangun bukan di atas kemewahan, tetapi di atas integritas yang basah kuyup. Malam itu, Rian dan Vina duduk di teras belakang mereka, memandang langit berbintang, sama seperti mereka memandang Bintang yang tidur 40 tahun yang lalu. Rian memegang tangan Vina. "Apa yang kita pelajari dari semua ini, sayang?" tanya Rian pelan. Vina menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Kita belajar bahwa mereka yang tertawa paling keras di awal tidak pernah mengerti bahwa rasa malu hanyalah air yang bisa menguap.
Tapi martabat, itulah emas yang tidak akan pernah luntur. Kita memilih rumah kecil, cinta besar, dan warisan yang jujur. Itu adalah keputusan terbaik kita. Rian tersenyum damai, hatinya penuh. Kisah mereka telah melampaui kekayaan. Itu telah menjadi legenda tentang pilihan yang benar. Bintang, yang kini berusia 55 tahun dan memimpin yayasan, mengadakan kuliah umum di salah satu universitas bergengsi. Di depan podiumnya, ia tidak menempatkan laptop atau catatan, melainkan plakat perunggu kecil dari aula pernikahan orang tuanya. Ia memulai kuliahnya. 20 tahun yang lalu, monumen kecil ini disiram air comberan. Ayah saya diajarkan pelajaran terberat hari itu, bahwa martabat diuji paling keras saat Anda dipermalukan. Hari ini, yayasan kami menolak proyek yang bernilai triliunan karena ada konflik etika, dan kami menolaknya karena monumen ini. Kuliah umum itu menjadi viral, mengukuhkan kisah mereka sebagai prinsip bisnis global. 5 tahun kemudian, Rian dan Vina yang kini berusia 70 dan 68 tahun mengunjungi Museum Integritas bersama cucu-cucu mereka yang masih kecil. Mereka berhenti di depan kotak kaca tempat kemeja batik kusam Rian dipajang. Cucu perempuan mereka yang baru berusia 7 tahun bertanya dengan polos, "Kakek, kenapa kemeja ini jadi pameran? Ada noda coklatnya." Rian dengan senyum lembut berlutut menunjuk ke meja itu. Noda ini sayang adalah pengingat bahwa pahlawan sejati tidak pernah takut untuk menjadi kotor demi kebenaran. Cerita kita dimulai dari noda ini dan itu membuat semua kemewahan yang kita lihat hari ini menjadi mungkin. Vina dan Bintang yang menemani mereka menyaksikan momen itu, tahu bahwa warisan sejati telah diturunkan utuh dan tak ternoda oleh waktu. Di usia 60 tahun, Bintang, yang kini memegang otoritas penuh sebagai pemimpin global, menjadi pembicara utama di sebuah forum etika global di Jenewa. Menutup pidatonya tentang keberlanjutan dan etika bisnis, Bintang tidak menampilkan grafik finansial, melainkan citra digital kemeja batik kusam ayahnya. Inovasi sejati dimulai di mana martabat tidak dijual, katanya dengan suara yang kuat. Setelah sesi berakhir, ia memimpin sekelompok delegasi, termasuk para CEO yang ragu, ke Indonesia untuk kunjungan lapangan eksklusif ke Museum Integritas, menekankan bahwa nilai-nilai mereka didirikan di atas fondasi yang basah kuyup oleh air comberan. 10 tahun berlalu sejak kunjungan ke museum itu, Rian, 75, dan Vina, 73, merayakan ulang tahun pernikahan emas plus 10 mereka. Mereka duduk di teras belakang di bawah sinar matahari sore yang hangat. Vina memegang mozaik monumen martabat ketiga yang dibuat Bintang. "Lihatlah Rian," bisiknya, menyentuh replika kemeja batik yang kusam di tengah mozaik. Setiap potongan kecil, setiap warna, bahkan yang mewakili noda comberan adalah benang emas dalam kisah kita. Rian tersenyum, rambutnya benar-benar memutih tetapi matanya masih memancarkan kehangatan yang sama. "Kita tidak pernah menjadi kaya, sayang. Kita hanya menjadi jujur, sayang. Dan itu adalah hal yang jauh lebih berharga daripada kekayaan Tuan Surya," jawab Rian, memeluk Vina, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Di kantor yayasan, di bawah kepemimpinan Bintang, seorang insinyur muda bernama Taufan menolak proyek bernilai jutaan dolar yang ia yakini akan merusak lingkungan komunitas pedesaan. Meskipun rekan-rekannya memprotes kerugian finansial, Taufan bersikeras. Ketika Bintang bertanya bagaimana ia bisa membuat keputusan sulit itu, Taufan menunjuk ke foto kemeja batik yang dipajang di lobi. "Ayah Anda mengajarkan bahwa sekali kita membiarkan air comberan etika membasahi kita, bau busuknya tidak akan pernah hilang. Saya memilih martabat di atas keuntungan Bu Bintang. Warisan itu berfungsi," jawab Taufan dengan ketegasan yang mengingatkan Bintang pada kakeknya, Ayah Vina di akhir hidupnya. Bintang tersenyum, tahu bahwa cerita mereka akan terus membentuk masa depan yang beretika. Di Forum Ekonomi Global di Davos, Bintang berdiri di podium utama. Ia tidak berbicara tentang metrik keuntungan, melainkan tentang monumen martabat. Dalam pidatonya, ia meluncurkan program pelatihan kepemimpinan global baru yang disebut Filosofi Kemeja Batik.
Program tersebut mengharuskan para eksekutif muda mempelajari kisah Rian, menggunakan kemeja batik yang kusam dan pelakat perunggu sebagai alat pengajaran utama. Tujuannya adalah untuk menanamkan bahwa inovasi dan kepemimpinan sejati berakar pada integritas, bukan kekayaan. Kisah air comberan itu kini telah menjadi kurikulum bisnis internasional. Suatu sore yang hangat, Dani, yang kini berusia 50-an, datang ke rumah Rian dan Vina. Ia bukan hanya sukses, tetapi juga seorang mentor yang dihormati. Ia datang mewakili yayasan. Pak Rian, Bu Vina, kata Dani, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Yayasan ingin menghormati Anda dengan penghargaan pencapaian seumur hidup dalam nilai-nilai kemanusiaan. Warisan integritas Anda telah mengubah ribuan orang, termasuk saya. Ia menyerahkan ukiran kayu kecil, replika sempurna pelakat perunggu di aula. Rian dan Vina menerimanya dengan air mata, menyadari bahwa monumen-monumen mereka terus berlipat ganda, kini di hati orang lain. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-60, Rian dan Vina duduk di teras. Bintang menelpon memastikan cucu-cucu mereka akan datang. Rian menatap mozaik monumen martabat yang tergantung di dinding. 3 monumen fisik, bisik Rian, tersenyum pada Vina. Tapi kau tahu sayang, ada monumen keempat, yang paling berharga. Pilihan yang kita buat di hari itu untuk memilih martabat daripada kehancuran, itulah warisan yang kita ajarkan kepada bintang. Vina mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Ya Rian, kita tidak diwarisi kekayaan, kita mewarisi sebuah kisah. Sebuah kisah tentang apa artinya menjadi jujur di tengah bau busuk, dan itu adalah emas yang abadi. 5 tahun setelah ulang tahun ke-60 mereka, Rian dan Vina yang kini berusia 75 dan 73 tahun menerima kunjungan cucu perempuan mereka, Cita, 15 tahun. Cita yang merupakan siswa berprestasi di sekolah menengah atas yang sangat kompetitif, duduk di hadapan mereka dengan mata berkaca-kaca. Tadi teman sekelas menawariku untuk membeli kunci jawaban untuk tes akhir. Mereka bilang semua orang melakukannya agar bisa masuk universitas yang bagus, bisik Cita. Rian yang kini duduk di kursi berlengan menggenggam tangan Vina. Lalu apa yang kau lakukan sayang? Tanya Vina. Cita menarik nafas dalam-dalam. Aku menolak. Aku teringat ceramah ibu tentang filosofi kemeja batik. Aku bilang, aku tidak mau membasahi integritas ibuku dengan air comberan nilai palsu. Rian dan Vina tersenyum, kebanggaan membanjiri hati mereka. Warisan itu terus hidup. Beberapa tahun kemudian, pada acara puncak Forum Etika Teknologi Global yang diadakan oleh Surya Global Innovation Foundation, Dani, yang kini memimpin beberapa perusahaan teknologi sosial, memberikan pidato utama. Ia mengumumkan peluncuran Piagam Batik, sebuah kerangka etika baru yang mengharuskan semua perusahaan yang didanai yayasan untuk menjalani audit integritas reguler berdasarkan prinsip yang diajarkan Rian. Bukan sekadar kemeja kotor, kata Dani kepada hadirin internasional, tetapi komitmen yang diucapkan dengan jelas, kami memilih martabat di atas keuntungan. Ini adalah warisan Pak Rian dan sekarang menjadi standar kami. Rian dan Vina duduk di kursi kehormatan, berpegangan tangan, menyaksikan kisah pribadi mereka diabadikan sebagai doktrin global. Rian dan Vina mencapai ulang tahun pernikahan mereka yang ke-65. Rian kini 80 tahun dan Vina 78 tahun duduk di teras belakang yang sama di mana mereka membuat banyak keputusan penting. Mereka menatap mozaik monumen martabat yang digantung di dinding yang terlindungi. Rian mengusap tangan Vina yang sudah keriput. 3/4 abad sayang, semua dimulai dari air comberan itu. Rian berbisik dengan suara yang pelan. Vina tertawa lembut. Monumen ini adalah janji kita. Kita menunjukkan pada bintang, pada Dani, dan pada diri kita sendiri bahwa bau busuk tidak bisa memadamkan cahaya sejati. Kita mewariskan integritas Rian, bukan istana, tapi fondasi yang tak tergoyahkan. Rian mencium pipi Vina, merasa lega dan damai. Misi hidup mereka telah selesai, diabadikan dalam kain batik yang kusam dan pelakat perunggu.
3 tahun setelah Rian dan Vina merayakan 65 tahun pernikahan, Bintang kini memimpin yayasan dengan wibawa dan ketegasan menghadapi pertemuan darurat dengan Dewan Penasihat yang berisi investor internasional. Mereka mendesak Bintang untuk melonggarkan piagam batik dan mengambil investasi besar dari perusahaan yang memiliki catatan buruh yang meragukan. Ini triliunan dolar Bintang. Apakah filosofi lama ini sebanding dengan dampak global yang bisa kita miliki? Tanya seorang anggota dewan. Bintang bangkit, berjalan ke mozaik monumen martabat yang tertanjang di dinding kantornya. Ia menyentuh replika kemeja batik kusam itu. Ayah saya diuji oleh air comberan 68 tahun lalu. Kami tidak menjual integritas kami untuk nilai palsu. Piagam batik bukan filosofi lama, itu adalah fondasi. Tolak tawaran itu. Integritas tidak bisa dinegosiasikan, jawab Bintang, mengakhiri perdebatan dengan tegas. 2 tahun setelah Bintang menolak investasi triliunan dolar, Rian dan Vina merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-70. Mereka duduk di teras belakang memegang tangan satu sama lain. Rian kini sangat rapuh tetapi matanya masih tajam. Vina dengan rambut perak dan senyum lembut menyandarkan kepalanya di bahu Rian. 70 tahun, bisik Vina. Kita tidak pernah membangun istana, Rian. Rian tertawa pelan. Tidak, sayang. Kita hanya memilih untuk membangun fondasi yang tidak bisa dibasahi oleh air comberan apapun. Kita berjanji untuk tetap jujur dan janji itu adalah satu-satunya kekayaan yang perlu kita wariskan. Mereka duduk dalam diam yang nyaman, dikelilingi oleh ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh integritas yang telah teruji waktu. Beberapa bulan kemudian, Cita, cucu perempuan Rian dan Vina, yang kini baru lulus kuliah dan bergabung dengan yayasan, berdiri di depan kotak kaca di Museum Integritas. Di sana, plakat perunggu tua diselimuti patina kehijauan, diletakkan berdampingan dengan kemeja batik kusam Rian. Ia menyentuh kaca itu. Teks di plakat itu, "Di tempat ini, kami belajar bahwa cinta sejati lebih kuat daripada rasa malu," menggema di hatinya. Cita menyadari bahwa keberanian Rian dan Vina bukan hanya sebuah cerita keluarga, tetapi cetak biru untuk kepemimpinan. Ia mengambil napas dalam-dalam, siap membawa warisan martabat ini ke babak berikutnya, memastikan bahwa fondasi yang basah kuyup oleh air comberan akan terus menopang etika global. Cita, sebagai ketua yayasan, memimpin konferensi pers global di Jenewa. Dengan latar belakang logo yayasan, ia berdiri di depan podium yang di atasnya diletakkan plakat perunggu kecil yang telah usang. "Kami bangga mengumumkan peluncuran piagam batik global," kata Cita dengan tegas. Suaranya dipenuhi gema integritas. Piagam ini mengharuskan setiap mitra bisnis menjalani audit etika yang ketat, mengingatkan kita bahwa martabat tidak bisa dibeli. Ayah saya diajarkan pelajaran ini 70 tahun yang lalu, dan sekarang pelajaran itu menjadi standar operasi global kami. Para jurnalis berebut mencatat, mengakui bahwa ini adalah pergeseran monumental dalam etika investasi global. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-75, Rian, 95 tahun, dan Vina, 93 tahun, duduk berdampingan di kursi kayu berukir di teras belakang rumah mereka. Rambut mereka seputih salju, tetapi tangan mereka masih berpegangan erat. Bintang, yang kini berusia 75 tahun, dan Dani, yang berusia 80-an, duduk bersama mereka merayakan dalam suasana yang intim. Rian tersenyum menatap mozaik kemeja batik di dinding. "Lihatlah, Vina," bisik Rian, suaranya pelan dan bergetar. Bintang, Dani, Cita, mereka adalah bukti bahwa bau busuk hari itu benar-benar mengubah segalanya. Kita membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Vina mencium tangannya, air mata kebahagiaan mengalir di pipi yang keriput. Warisan mereka telah matang dan menghasilkan panen integritas yang berlimpah. Bertahun-tahun kemudian, setelah inisiatif global yang didorong oleh Cita, Yayasan Surya Global Innovation secara resmi mengumumkan penetapan Bekars lokasi Aula Kecil sebagai situs warisan integritas nasional.
Meskipun bangunannya telah lama dihancurkan dan digantikan oleh taman publik, lokasi pemasangan plakat perunggu Rian dan Vina kini ditandai oleh tugu peringatan marmer elegan yang menampilkan kutipan cinta sejati lebih kuat daripada rasa malu. Bintang, yang kini hadir bersama cucu-cucu Rian dan Vina, memberikan pidato peresmian. Monumen ini tidak merayakan kekayaan, tetapi sebuah pilihan. Pilihan untuk berdiri tegak ketika dipermalukan. Pilihan itulah yang mengubah hari terburuk menjadi warisan terbaik kami. Ujar Bintang, memastikan fondasi basah kuyup itu akan dikenang selamanya. Cita, yang kini menjadi ikon etika bisnis global, sedang memimpin konferensi khusus di Jenewa mengenai penerapan piagam batik. Di mejanya, ia meletakkan kemeja batik kusam yang sudah dibingkai, replika yang dibuat untuk yayasan. Seorang utusan PBB mencoba menekannya untuk melonggarkan persyaratan etika demi perjanjian kemitraan yang sangat besar. Cita menatap kemeja itu. Kami tidak akan pernah berkompromi, katanya tegas. Kemeja ini adalah janji, bukan aset. Kami menolak kemitraan yang membutuhkan kami mengorbankan martabat. Keputusan itu mengukuhkan piagam batik sebagai standar emas global. 2 tahun kemudian, Rian pada usia 97 tahun meninggal dengan damai di rumahnya, dikelilingi oleh Vina dan Bintang. Vina memegang tangannya yang rapuh. Mata Rian tertuju pada mozaik monumen martabat yang tergantung di dinding. Senyum terakhirnya muncul, senyum yang penuh kepuasan. Ia telah membuktikan bahwa martabatnya adalah emas. Vina mencium keningnya, tahu bahwa warisan mereka telah terukir abadi. Beberapa bulan setelah kepergian Rian, Vina mengunjungi Museum Integritas yang didirikan yayasan. Ia berdiri lama di depan kotak kaca yang berisi kemeja batik kusam Rian. Kemeja itu adalah benda paling berharga di seluruh yayasan. Vina menyentuh kaca itu, matanya berkaca-kaca tetapi tidak sedih. Kita berhasil sayang, bisik Vina. Monumen kita tidak akan pernah hancur. Ia berjalan keluar, membawa serta kisah cinta dan integritas yang dimulai dengan seember air comberan, kini menjadi mercusuar global. Setahun setelah Rian wafat, Vina, yang kini memimpin keluarga dengan ketenangan yang luar biasa, memutuskan untuk menyerahkan artefak paling pribadi Rian ke yayasan. Di ruang arsip Museum Integritas, Bintang dan Cita berdiri di samping Vina yang memegang kotak kaca kecil berisi kemeja batik kusam Rian. "Ini bukan hanya kemeja, Nak," kata Vina, suaranya sedikit serak. "Ini adalah bukti bahwa integritas ayahmu yang pernah dibasahi air comberan adalah permata keluarga kita yang tak ternilai harganya." Ia menyerahkan kotak itu kepada Cita sebagai simbol bahwa warisan martabat kini sepenuhnya berada di tangan generasi penerus. Cita memimpin piagam batik global, berada di ruang konferensi PBB di New York. Ia berhadapan dengan delegasi energi yang menuntut pelonggaran standar etika untuk proyek besar di Asia. Ketika tekanan memuncak, Cita mengambil pelakat perunggu kecil dari tasnya, replika yang dibuat Dani. Ia meletakkannya di meja. "Piagam batik global tidak akan pernah dinegosiasikan," tegas Cita. "Monumen kecil ini mengingatkan saya, kami tidak akan menukar martabat yang dibangun di atas air comberan dengan triliunan dolar yang dibangun di atas pasir etika yang goyah. Tolak tawaran itu." 5 tahun kemudian, yayasan mendirikan Pusat Etika dan Inovasi Global yang baru. Bintang sekarang sebagai Ketua Dewan Kehormatan dan Cita, Ketua Yayasan, berdiri di depan gedung megah yang arsitekturnya elegan dan sederhana, bukan mewah. Di bawah papan nama utama, terpampang tulisan Pusat Martabat Rian dan Vina. Vina, yang kini duduk di kursi kehormatan, menatap bangunan itu yang sama sekali berbeda dari aula sederhana 75 tahun lalu. Air matanya menetas. Ini bukan istana kekayaan, melainkan mercusuar nilai-nilai mereka. Bintang memeluknya, "Martabatmu dan ayah telah membangun ini, Bu." Vina, yang kini berusia akhir 90-an dan bergerak dengan bantuan tongkat, mengunjungi pusat martabat Rian dan Vina. Di lobi utama, replika pelakat perunggu dipajang dengan elegan.
Vina duduk di bangku marmer, menatap plakat itu, dikelilingi oleh para pemimpin muda yang sedang belajar. Ia tidak lagi merasakan kepahitan atau rasa malu, hanya kebanggaan yang mendalam. Ia menyentuh ukiran perunggu yang bertuliskan janji pernikahan mereka. Di sekelilingnya, bisikan kekaguman dari para pelajar tentang kisah fondasi mereka mengalir. Warisan Rian bukan hanya tentang menolak uang, tetapi tentang membangun fondasi yang kokoh dari rasa malu. Di salah satu ruang kuliah di Pusat Martabat, Cita yang kini memimpin yayasan mengadakan sesi mentorship untuk sekelompok insinyur dan sosiolog muda terpilih yang disebut Batik Fellows. Cita meletakkan kemeja batik kusam Rian di atas meja yang kini dilindungi dalam kotak kaca kecil sebagai alat peraga. Kalian melihat kekayaan global yayasan kita, kata Cita. Tetapi aset terpenting kita adalah kain yang kotor ini. Ia mengingatkan kita bahwa setiap keputusan memiliki bau. Pilih integritas dan baunya akan abadi. Para fellows muda itu mencatat dengan serius menyerap filosofi yang dimulai puluhan tahun lalu dari hari terburuk. Dalam sebuah siaran dokumenter global yang diselenggarakan oleh Jaringan Berita Internasional, Pusat Martabat Rian dan Vina menjadi subjek utama. Narator dengan suara yang berwibawa menyimpulkan, dari seember air comberan yang dimaksudkan untuk menghancurkan, pasangan Rian dan Vina tidak hanya membangun sebuah yayasan global, tetapi juga sebuah filosofi yang kini mengukuhkan standar etika di seluruh dunia. Kisah kemeja batik kusam itu membuktikan bahwa martabat ketika dipilih dengan teguh adalah inovasi yang paling abadi. Bintang yang kini telah tua namun matanya bersinar penuh arti tampil di akhir dokumenter, tersenyum bangga. Warisan telah utuh dan tak lekang oleh waktu. Di rumah yang tenang, beberapa tahun setelah kepergian Rian, Vina yang kini berusia 98 tahun duduk di kursi berlengan favorit Rian. Ia menerima surat tebal dengan kop perusahaan yang familiar, perusahaan teknologi yang didirikan oleh Taufan, insinyur muda yang dibimbing Bintang. Taufan menulis bahwa perusahaannya sekarang telah menerapkan piagam batik secara internal dan berhasil menolak akuisisi besar yang tidak etis. Warisan Pak Rian Bu Vina adalah kompas etika bagi generasi kami, tutup surat itu. Vina tersenyum, air mata haru menetes. Rian tidak meninggalkan aset, melainkan jejak integritas yang tak terhapuskan di hati orang-orang. Di aula utama Pusat Martabat Rian dan Vina, Cita yang kini menjadi ikon global memimpin upacara peresmian. Di sebelahnya berdiri Dani, yang rambutnya telah memutih tetapi matanya memancarkan semangat yang sama. Cita mengumumkan peluncuran program Batik Fellows Dani, sebuah beasiswa yang didedikasikan untuk memberikan kesempatan kedua kepada individu yang menunjukkan potensi dan integritas tinggi, terlepas dari kesalahan masa lalu. Dani adalah bukti bahwa integritas tidak pernah dicuci oleh air comberan, melainkan diperkuat oleh pengampunan, ujar Cita. Dani berdiri tegak dan terhormat, tersenyum pada Vina yang duduk di barisan depan. Di teras belakang rumah, Vina menghabiskan hari terakhirnya dengan tenang. Ia memegang mosaik monumen martabat di pangkuannya, jari-jarinya menyentuh replika kemeja batik kusam yang menjadi pusat karya seni itu. Ia merasakan kehangatan Rian di sampingnya, seperti janji yang mereka buat di hari terburuk mereka. Ia menutup mata, senyum damai di wajahnya. Martabat adalah emas yang abadi, bisiknya, mengulangi kata-kata Rian, merangkul warisan cinta dan kejujuran yang telah mereka bangun bersama. Setelah kepergian Vina, Bintang dan Cita menyadari bahwa kisah cinta dan martabat orang tua mereka harus terus diceritakan secara utuh. Mereka mendirikan Ruang Memorial Rian dan Vina di Pusat Martabat. Upacara peresmian dilakukan secara sederhana. Di tengah ruangan, diletakkan kemeja batik kusam Rian di samping mosaik monumen martabat yang menjadi pegangan terakhir Vina. Cita berdiri di samping Bintang mengucapkan, "Inilah fondasi kami, bukan dari emas, tetapi dari integritas yang diuji oleh air comberan." 20 tahun setelah Vina wafat, Cita kini berusia akhir 80-an, duduk di ruang memorial.
Ia dikelilingi oleh sekelompok batik fellows baru. Cita menunjuk ke kemeja batik dan mozaik di belakang kaca. Martabat bukanlah hadiah, itu adalah pilihan harian, katanya dengan suara yang tenang tetapi penuh otoritas. Ayah saya memilih untuk berdiri tegak di tengah air comberan. Kalian yang memiliki kekuasaan ini harus memilih martabat di atas keuntungan setiap hari. Warisan itulah yang kami minta dari kalian. Beberapa bulan kemudian, seorang batik fellow bernama Arya Muda yang baru saja ditugaskan pada proyek infrastruktur besar di Asia dengan tegas menolak alokasi dana yang disamarkan sebagai suap. Ketika Dewan Penasihatnya menekan, ia membuka ranselnya, mengeluarkan lencana kecil berbentuk kemeja batik. Saya memilih untuk berdiri tegak, katanya, mengutip pelajaran Rian yang ia pelajari di ruang memorial. Bau air comberan etika tidak akan hilang, saya menolak. Cita dan Bintang menerima laporan itu dengan bangga, menyadari bahwa monumen Rian yang tak terlihat, martabat, adalah yang paling berkuasa. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar untuk mendukung channel Lentera Kisah.